warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Untuk anak-anak SMP yang ada di kota Nabire, kalian nanti menerima materi, silahkan kalian catat. Kemudian kalau ada yang tidak jelas, kalian tanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah beserta dengan jajaran guru yang ada di SMP Negeri 4 ini atas kesediaan waktu, ruangan dan tempat. Ini tidak perlu harus berhadapan dengan pengadilan, harus ditahan dengan polisi. Nah, ini salah satu alasan kenapa sampai Pengadilan Negeri harus hadir bagi adik-adik sekalian. Anak nomor 23 tahun 2002 Sunto sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Kewajiban anak salah satunya adalah menghormati guru. 2. Mencintai masyarakat, keluarga dan teman. Jadi mencintai, menghormati, menyayangi teman harus merupakan kewajiban seorang anak. Mencintai tanah air dan bangsa, menjalankan ibadah, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Nah, kewajiban negara juga terhadap anak itu juga diatur. Kalau ditahan oleh Bapak Ibu polisi itu penanganannya 15 hari untuk proses penyidikan ya nak. Bukan ditahan 15 hari langsung bebas, enggak. Untuk proses penyidikannya itu 15 hari. Di tingkat kejaksaan, maka jaksa akan menahan selama 10 hari. Itu sudah harus perkaranya dilimpah ke pengadilan. Nah, nanti Bapak Ibu hakim nanti menahannya, punya kewenangannya 15 hari, perkaranya harus sudah diputus. Lama ya. Lawang cuma 1 hari saja kalau ditahan sakit perut. Apalagi lama begini. Makanya jangan coba-coba kalian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi memperkenalkan diri, menyampaikan nama, terus baru menyampaikan pertanyaan. Ada seorang anak yang menjadi korban. Terus anak itu juga bersalah sebelum terjadi kesalahan itu. Apakah anak itu bersalah atau orang yang bersalah? Siapa yang bersalah? Di Kabupaten kita di Nabire sering terjadi kayak pada kita perempuan, misalnya kayak kita lagi berkendara membawa mobil atau juga ada beberapa kasus di mana kita melakukan pembelaan diri, ternyata dalam proses penyidikan di kepolisian orang tersebut malah dijadikan tersangka. Itu ada juga beberapa, memang bisa dilihat juga dari rangkaian kasusnya, karena kasus itu tidak ada yang pernah salah. Maksimalnya 15 tahun, ya. Nah, terkait tadi saya menyambung sedikit ini, yang tadi dikatakan oleh adik juga, mungkin adik setelah jadi korban itu pulang lalu cerita ke mama. Nah, mama di situ juga bisa jadi saksi. Bukti itu tidak hanya yang langsung melihat saja, tapi juga nanti adik bisa mungkin menceritakan. Kami untuk memberikan hadiah kepada adik-adik penanya. Sini adik, nama siapa? Graciela. Namanya Graciela, kelas. Bagaimana kesan setelah kegiatan sosialisasi? Kesan dan kesannya setelah adanya sosialisasi tentang film ini, dari awalnya kita sebagai siswa yang tidak tahu tentang hukum menjadi mendapat wawasan di ilmu pengetahuan tentang hukum ini menjadi bertambah. Terus tentang hak dan kewajiban kita sebagai anak-anak, dan yang
awalnya tadi kita tidak tahu kalau misalnya ada sesuatu terjadi sama kita, tindak diskriminasi atau kekerasan lainnya, yang awalnya kita tidak tahu kalau ada hukum yang melindungi kita. Akhirnya kita jadi tahu dan jadi berani, bisa setidaknya tidak bungkam dengan apa yang kita alami. Dan mungkin kesannya selama ini dari pengadilan itu seperti apa? Apakah berubah setelah ada kegiatan ini? Setelah adanya kegiatan ini, kayak awalnya saya berpikir kayak, oh pengadilan tuh mungkin cuma untuk hal-hal yang sangat fatal, untuk kayak pembunuhan atau lainnya lah. Tapi setelah adanya sosialisasi tentang hukum seperti ini, ya kita jadi tahu anak-anak juga ternyata punya perlindungan. Dan harapannya selanjutnya untuk pengadilan sendiri apa? Harapannya semakin mendukung masyarakat, semakin maju, semakin sukses. Nama, lalu guru apa, lalu kesan kegiatan tadi, lalu harapannya untuk kedepannya bagaimana untuk pengadilan juga dan anak-anak. Baik, terima kasih. Salam, nama saya Ruth Retina Sinaga. Jadi di sini saya selaku guru mengajar pendidikan agama Kristen dan diberi tugas tambahan sebagai urusan kesiswaan. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang dari Pengadilan Negeri Kabupaten Nabire ya, di mana sudah memberikan sosialisasi kepada anak-anak kami. Juga ada beberapa yang kami juga yang diundang dari sekolah yang lain, SMP yang ada di Kota Nabire. Tadi sudah ada bersama-sama dengan anak-anak kita. Jadi saya lihat anak-anak begitu antusias, mereka begitu bersemangat, di mana selama ini mereka tidak tahu hukum itu apa sih, produk seperti apa. Ternyata bahkan kami guru-guru juga masih buta tentang hukum. Ya intinya kami di sini tahunya mengajar, mencerdaskan anak-anak. Ternyata ada hal-hal yang kami sendiri pun selaku guru nggak boleh kami lakukan. Ternyata hak-haknya anak itu ada dan kami selaku guru harus melindungi. Demikian juga sebaliknya, ya bagi anak-anak juga mereka semakin tahu. Itu sebabnya tadi mereka bertanya sampai 9 orang. Sebenarnya masih ada Pak yang mau bertanya, tetapi mengingat waktu kita yang terbatas dan orang tua sudah menunggu untuk pulang, ya jadi kalau bagi saya pribadi juga mewakili Bapak Ibu guru yang ada di sini, kami sangat senang, di mana hal yang kami sebelumnya tidak tahu tentang hukum, ya setidaknya kami sedikit banyak lebih mengetahui ya, untuk lebih belajar mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Ternyata hukum itu kebutuhan ya Pak. Jadi selama ini kita pikir hukum itu menakutkan, ternyata malah melindungi. Jadi kami bersyukur. Hanya pesan kami ke depan ini, sebaiknya ini tidak hanya berhenti di sini saja. Kalau bisa pihak-pihak sekolah dan juga kantor pengadilan negeri di kabupaten ini boleh terus membangun kerjasama bagaimana kita mencerdaskan anak-anak bangsa ini sebagai anak-anak yang tahu hukum, seperti itu, sehingga ya bangsa Indonesia ini terbangun dengan baik kalau semua sudah sadar hukum, termasuk kami Bapak Ibu guru. Jadi kalau kesannya saya bangga dengan rombongan dari pengadilan negeri, begitu memberikan penjelasan yang jelas kepada anak-anak dan mudah dimengerti, mudah dipahami juga kami guru. Tetap semangat Pak. Terima kasih banyak Ibu juga. Terima kasih, Tuhan berkati. Di sini dengan Bapak Suwandi sebagai kepala sekolah SMP Negeri 4 Nabire. Nah,
Jadi setelah kegiatan mengenai sosialisasi hukum tentang perlindungan anak tadi, bagaimana Pak pesan-pesan dan pesannya? Luar biasa pencerahan yang diberikan kepada anak-anak tadi itu, dan itu saya yakin menjadi sebuah dasar ke depannya untuk anak berani paling tidak untuk bagaimana cara melindungi diri, bagaimana membela haknya, dan saya yakin juga nanti pada suatu saat nanti anak-anak akan menjadi penggiat daripada pembela hak kebenaran yang terkait dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada anak-anak yang masih di bawah usia. Nah, harapan kami kiranya nanti tidak terbatas di satu sekolah ini saja, dapat dilaksanakan juga nanti mungkin di lain waktu, lain kesempatan bisa dilaksanakan kembali di SMP 4 atau mungkin bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah lain. Nah, saya yakin nanti kalau kita berperan serta seperti kegiatan kita pada hari ini, kita laksanakan secara terpadu begini, ini paling tidak meringankan beban orang tua, meringankan beban sekolah, kemudian juga yang lebih penting lagi adalah membentuk karakter anak terhadap bagaimana menyadarkan bahwa anak-anak itu mempunyai hak yang harus